Kalian tahu gak sih kalau Indonesia termasuk sebagai salah satu negara paling rawan bencana di dunia? Bayangin aja, hampir setiap tahun kita ngalamin gempa, banjir, longsor, bahkan sampai erupsi gunung berapi. Bukan karena kita sial, tapi emang posisi geografis kita berada di jalur cincin api Pasifik, punya ribuan gunung berapi dan dikelilingi lautan luas. Nah pertanyaannya, kita udah siap belum kalau bencana itu datang? Kenapa sih penting banget kita paham soal ini? Karena literasi kebencanaan itu bukan cuma teori, tapi bekal nyata buat kita biar lebih waspada, lebih tangguh, dan tahu harus ngapain pada saat bencana itu datang. Ayo kita lihat, di Indonesia ada beberapa jenis bencana yang sering kali terjadi. Pertama, gempa bumi, yang kadang bisa memicu tsunami. Kemudian erupsi gunung berapi, karena kita punya banyak gunung aktif. Lalu banjir dan longsor, apalagi kalau lagi musim hujan. Serta kekeringan dan kebakaran hutan, pas musim kemarau panjang. Di belakang saya sendiri merupakan lahan gambut yang kerap kali menjadi sasaran kebakaran setiap musim kemarau. Lahan gambut sebetulnya mempunyai cadangan air dan karbon dalam jumlah yang sangat besar sehingga sangat penting dalam menjaga stabilitas perubahan iklim. Namun ketika dikeringkan atau dibakar, lahan gambut berubah menjadi bencana. Api yang terbakar di permukaan bisa merambat ke dalam tanah, membuat kebakaran sulit dipadamkan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Asap dari kebakaran gambut bukan hanya mengganggu jarak pandang, tapi juga berdampak serius pada kesehatan, terutama saluran pernapasan. Selain itu, kebakaran juga dapat melepaskan emisi karbon yang sangat besar ke atmosfer sehingga mempercepat perubahan iklim. Banyak tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan yang bisa tumbuh tanpa harus mengeringkan gambut. Bahkan masyarakat sekitar bisa memanfaatkan hasil non-kayu seperti madu, rotan, atau ikan dari ekosistem gambut yang sehat. Nah, bencana-bencana ini dampaknya luar biasa besar. Mulai dari korban jiwa, kerusakan rumah dan fasilitas umum, sampai kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah. Makanya, langkah pencegahan atau mitigasi itu penting banget. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, seperti bangun rumah atau gedung dengan struktur tahan gempa. Ikuti latihan evakuasi biar terbiasa kalau keadaan darurat benar-benar terjadi. Pasang sistem peringatan dini, misalnya aplikasi cuaca atau tanda sirine. Jaga lingkungan, kayak menanam pohon biar tanah gak gampang longsor. Tapi kalau bencana beneran datang, hal pertama yang kita lakukan adalah tetap tenang. Jangan panik. Cari tempat aman, misalnya berlindung di bawah meja saat keadaan gempa. Ikuti jalur evakuasi yang sudah disiapkan, bantu orang lain, terutama lansia, anak-anak, atau difabel. Setelah aman, baru hubungi pihak berwenang atau nomor darurat. Saat bencana mereda, jangan langsung merasa semuanya sudah selesai. Periksa kondisi keluarga dan beri pertolongan pertama. Laporkan kerusakan rumah ke posko bantuan, lalu jaga kebersihan agar gak ada penyakit menular. Saling dukung secara mental, karena banyak orang yang trauma setelah bencana. Satu hal penting, jangan gampang percaya dengan kabar hoax saat bencana. Pastikan informasi kita dapat dari sumber resmi, seperti BNPB atau BPBD setempat. Ketika bencana datang, yang terdampak bukan hanya rumah dan infrastruktur, tapi juga ekonomi dan pendidikan. Banyak keluarga yang kehilangan mata pencahariannya karena lahan rusak, pasar lumpuh, atau usaha kecil hancur. Anak-anak pun sering terpaksa berhenti sekolah karena ruang kelas rusak ataupun dijadikan posko darurat. Inilah mengapa literasi kebencanaan harus mencakup perencanaan jangka panjang, bagaimana masyarakat bisa bangkit kembali, dan memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan walaupun dalam keadaan sulit. Literasi bencana bukan sekadar tahu, tapi juga siap. Dengan kita paham resiko, mitigasi, dan langkah yang tepat, kita bisa lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Ingat, semakin kita sadar, semakin kecil dampak yang kita rasakan. Kata Nelson Mandela, bencana akan selalu datang dan pergi, meninggalkan korban yang hancur, atau justru menjadi lebih kuat dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap waspada, tetap kuat, dan mari bersama-sama membangun masyarakat yang tangguh akan bencana.